Apakah semua kita di sini mau menjadi orang benar? Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan orang benar diangkat? Haleluya! Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Munte, amin saudaraku. Tadi kita sudah mendengar di dalam Mazmur 1 bahwasanya kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kumpulan orang-orang yang menjelekkan orang lain, yang menggosip, yang memfitnah. Jadi kata-katanya tidak membawa berkat. Biarlah kata-kata kita, mulut kita, ucapan kita, lidah kita, bibir kita membawa berkat. Amin. Kenapa? Karena kita sudah jadi orang benar tadi. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Amin. Jadi kalau hati kita isi dengan firman, maka ucapan kita juga firman Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita tetap tidak suka firman, lalu apakah kita isi ke dalam hati kita? Semua yang kita dengar dari dunia ini, kalau itu yang dalam hati kita, maka ucapan kita pun sama dengan kumpulan pencemooh tadi. Kita tidak mau seperti itu. Katakan, saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena kalau saya tanya ke saudara, apakah saudara mau dicemooh? Tidak. Apakah saudara mau digosipkan? Tidak. Mau difitnah? Tidak. Firman Tuhan berkata, kalau apa yang kita inginkan orang perbuat kepada kita perbuat lebih dahulu kepada orang itu. Kita tidak mau dibegitukan orang, kita jangan begitukan orang. Dan kita jangan bergaul dengan orang-orang yang demikian. Saudaraku, orang yang mencemooh dengan lidahnya atau menggosip, memfitnah, itu bukan perkataan firman. Ya, tidak ada perkataan firman di dalam gosip. Ya. Bagi saudara yang pernah menonton acara gosip di TV, tidak ada firman di situ. Benar. Tidak ada perkataan firman di dalam fitnah. Yang ada adalah kebohongan. Itu semua gosip kah, fitnah kah, mulut manis kah, itu adalah teman-teman daripada kebohongan. Akarnya satu, bohong, dusta. Ya. Siapa bapak pendusta? Setan, iblis. Disebabkan jangan kita mau mulut kita ini menjadi alat setan. Amen. Kita hati-hati dengan ucapan kita, dengan perkataan kita. Karena perkataan kita ini berkuasa. Yang percaya bahwa saya perkataan berkuasa, katakan amin. Amin. Begitulah berkuasanya, sama seperti yang telah dikatakan Tuhan. Bagaimana dia menciptakan langit bumi ini? Dengan firman. Dengan kata lain, dengan perkataannya. Dengan Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Bapak Munte dulu selalu mengingatkan kita bahwasanya hidup dan mati dikuasai oleh perkataan kita. Dan itu sesuai dengan firman. Firman menuliskannya. Saya bacakan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekarang saya tanya, siapa mau hidup? Saya. Siapa mau berkat? Saya. Siapa mau damai? Saya. Itulah yang diucapkan. Jangan ucapkan masalah kita. Jangan ucapkan persoalan kita. Jangan ucapkan kesedihan kita. Jangan ucapkan semua kematian. Karena ucapan kita ini, di situ ada tentukan hidup dan mati kita, dan juga hidup dan mati orang. Sebabnya orang tua, kalau misalnya ada anak saudara belum berprestasi di sekolah, jangan kutuk dia dengan ucapan, oh memang anak bodoh kali kau. Betul lah, nyesal aku melahirkan kau. Bodohnya gak kira-kira. Kau juara 1 selalu dari belakang. Nah, itu jadi sama dia. Kematian yang diucapkan. Ya, atau kalau dia melakukan suatu kebandelan, lalu saudara tambah teguhkan dengan perkataan, bandel kali kau. Apapun aku bilang, tidak mau kau melakukannya. Jangan. Ya, saudara letakkan tangan dan berkata, ucapkan kehidupan. Amin. Anakku, kau anak yang baik. Dari lahir pun sudah mendoakan. Ya. Kau anak yang berhasil. Kau anak yang patuh. Kau anak pemenang. Anak yang lemah lembut. Amin, saudaraku. Jadi hari ini mau disampaikan kepada kita untuk berhati-hati dengan ucapan kita. Ya. Yakobus 3 ayat 8 mengatakan, tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi kalau lidah ini tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tidak ada manusia yang bisa menguasainya. Amin. Lidah ini jadi racun. Kalau racun itu tujuannya satu, mematikan. Amin. Jangan biarkan lidah saudara mematikan. Mematikan sukacita, mematikan damai, mematikan iman, mematikan semangat, mematikan sejahtera. Jangan. Amin. Justru
mencemooh. Itu jalan orang fasik. Kita tidak mau habis seperti sekam. Firman Tuhan dari Bu Munti tadi. Amin. Itu perkataan racun itu, mencemooh. Saudaraku, berhentilah kita mencemooh, berhenti kita menggosip, berhenti kita memfitnah. Yang setuju katakan amin. Apa kata firman Tuhan mengenai fitnah atau gosip ini? Saya bacakan dari Perjanjian Lama lebih dahulu. Baru nanti kita akan masuk ke Perjanjian Baru. Imamat 19 ayat 16. Janganlah kau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah kau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Jadi jangan ada kita anak Tuhan seperti itu. Kita mengunjungi, tapi bukan mendoakan orang sakit, bukan memberitakan Injil. Kita mengunjungi ke sana kemari, menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip. Tahu kau mama si anu, tahu kau bapak si anu, tahu kau apa yang jangan demikian. Kalau pergi ke sana kemari, beritakan Injil. Amin. Selamatkan jiwa-jiwa. Amin. Semua bilang amin. Bilang amin dari Tuhan. Karena kalau gosip yang disebarkan, fitnah yang disebarkan, itu sangat merusak hubungan persaudaraan. Tidak ada rasa saling percaya, merusak hubungan pertemanan. Dan ini adalah senjata setan menghancurkan tubuh Kristus. Adalah gosip, cemooh, fitnah, itu jalan orang fasik yang membuat banyak gereja berpecah. Saya percaya kita semua mau mempersatukan dan bukan memecah gereja Tuhan. Kalau dalam buku Amsal 26 ayat 20 dikatakan, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Jangan kita menjadi pemfitnah. Justru kita seperti ucapan bahagia buku Matius, menjadi orang yang membawa damai. Bukan kalau kita datang langsung menyala, bukan menyala Roh Kudus, menyala api pertengkaran. Jangan. Kalau kita datang menjadi damai. Yang tadinya bertengkar jadi berdamai. Amin, saudara. 1 Timotius 5 ayat 13. Ini dari Perjanjian Baru. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri suara orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Kenapa banyak orang memfitnah, banyak meleter, menggosip, mencampuri suara orang lain? Karena malas. Kalau saudara sibuk mengunjungi, sibuk bekerja bagi Tuhan, sibuk menginjil, tidak ada waktu untuk meleter. Tidak ada waktu untuk mengurusi orang lain. Amin, saudara. Kita mendoakan orang lain, kita mau orang lain selamat, kita tidak mau mengurusi dosanya lah, kekurangannya lah, kelemahannya. Semua kita punya kekurangan, semua kita punya kelemahan. Justru kita saling melengkapi, saling mengasihi, saling membangun, saling mengampuni dalam tubuh Kristus. Amin. Satu ayat lagi, Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi hari ini kita diajari hikmat Tuhan, kita lebih bijaksana. Kalau ada orang mulai memberikan gosip-gosip, tetapi caranya rohani, yuk kita doakan yuk keluarga itu. Awalnya gitu, seakan-akan firman, tetapi isinya semua keburukan mengenai keluarga itu, hindarilah mereka. Jangan didengarkan. Pakai waktu saudara untuk baca firman, untuk berdoa, atau untuk menginjil. Jangan dengarkan saudaraku, karena selalu diajarkan pada kita, baik oleh Munte atau dulu waktu Bapak Munte masih hidup, tahu nggak saudara apa yang beliau ajarkan? Orang yang bergosip dengan kita, suatu saat akan menggosipkan kita juga. Ya, jangan saudara pikir dia kawan saudara. Kalau hari ini dia datang sama saudara, misalnya Ibu Dai datang pada saya dan mulai menggosipkan mengenai Bapak Bernard. Tahu Ibu Joyce, Bapak Bernard itu dia ngantuk itu selalu. Kalau doa pagi, kami semua berdoa, dia tidur. Lalu saya pikir, begitulah akrabnya hubungan saya dengan Ibu Pendeta Sari ini. Ya sampai rahasia Pak Bernard pun dibukakan pada saya. Salah. Besok-besok Ibu Sari, ini contoh, Ibu Sari tidak demikian. Amin, saudaraku. Ini contoh agar saudara mengerti. Besok-besok Ibu Sari akan pergi kepada Ibu Nomi dan berkata, tahu Ibu Nomi, Ibu Joyce itu, oh dia tidak pernah berdoa tiap pagi. Kerjanya tiap pagi adalah menonton TV saja. Besoknya dia akan pergi lagi kepada Ibu Pi
Jangan menjadi orang demikian. Itu hanya membawa perpecahan. Saudaraku, bawa firman Tuhan. Begitu banyaknya firman ini, yang semuanya adalah berkat, yang semuanya adalah kehidupan. Yang sudah jelas dikatakan tadi, kalau kita hidup di dalam firman, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang kita pegang akan berhasil. Tapi sebaliknya, kalau kita ikut jalan orang fasik, kita ikut pencemooh seperti sekam ditiup angin, hilang tak berjejak. Jangan diteruskan. Amin, saudaraku. Ada orang, dia tidak terang-terangan menggosip, tidak terang-terangan memfitnah. Ya, satu dua memang beranilah seperti itu. Memang sudah sangat jahat hatinya. Tapi banyak orang berpura-pura. Di depan orang yang bersangkutan, mulutnya manis. Tapi dari belakang, ditikamnya. Saudaraku, mau terus terang, mau pura-pura, dua-dua jahat. Dua-dua harus kita buang. Dulu sebelum kita kenal Yesus, seperti tadi cerita Ibu Munte dalam kapal bajak laut, itu kekurangan kita, itu manusia lama kita. Sekarang kita dibenarkan oleh darah Yesus, kita tanamkan manusia lama, kita hidup dalam manusia yang baru. Kita tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Amin, saudaraku. Kita tidak mau bermulut manis. Saya bacakan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi jujur, tulus. Gak ada mulut manis, hatinya beda. Kita tidak mau. Mulutnya ramah, perkataannya ramah, mulutnya licin, tapi hatinya jahat. Maukah saudara, kalau misalnya di dalam ibadah seperti ini, lalu ada orang menyalam saudara, Tuhan berkati ya saudaraku, senang hati saudara. Tapi kemudian, tak lama lagi, setelah siap disalami saudara, di belakang saudara digosipkan saudara. Maukah saudara seperti itu? Makanya jangan ada kita seperti itu sampai kapan. Amin, saudaraku. Dan tidak ada yang mau demikian. Kalau kita berkata, Tuhan berkati saudaraku, atau kalau kita mau berkati seorang, katakanlah song leader atau penyanyi atau pemusik tadi turun, saudara bilang, bagus sekali pelayananmu, itu dari hati kita. Amin. Memang tulus kita mengucapkannya. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Amin, saudara. Di dalam Amsal 26 ayat 28 dikatakan, lidah dusta membenci korbannya, mulut licin mendatangkan kehancuran. Kalaupun orang dunia ini berpikir orang bermulut licin lah yang paling sukses, bisa meloloskan diri, pandai dia ngomong, gak bisa ditangkap. Tapi di mata Tuhan, mulut licin mendatangkan kehancuran. Dan apa kata Tuhan lah yang benar, bukan apa kata dunia. Kalau di dalam buku Mazmur 12 ayat 2, apa kata pemazmur Daud? Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang salah telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari anak-anak manusia. Ayat 3, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Jadi berdusta, mulutnya manis, hatinya bercabang. Kita tidak mau seperti itu. Kenapa yang terjadi kalau kita tidak bertobat? Tuhan akan mengerat semua bibir yang demikian. Mazmur 12 ayat 4 di bawahnya berkata, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Malam hari ini kita rendah hati, kita kuduskan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ada waktu-waktu di mana kita menikmati bergosip, menikmati membicarakan orang lain, tapi hari ini kita sungguh-sungguh mau bertobat. Amin. Firman Tuhan berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau ada kita tidak senang pada orang, Matius 18 berkata, jangan digosipkan, datangi langsung orang itu. Amin. Dan jangan bermulut manis. Kalau kita tahu dia benar, katakan betul, benar. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu dia salah, kita tegur dia di dalam kasih. Kita nyatakan kebenaran dalam kasih. Jangan ABS, asal bapak senang. Yang salah pun kita benar-benarkan. Lalu kita ikuti pula. Saudara tahu, Absalom memberontak, itu jelas salah. Lalu diikuti oleh 200 orang. Gak jadi dia ngerti kali apa yang terjadi. Diikut-ikut orang yang memberontak, diingkai-ingkaikan, dia iakan. Semuanya ikut mati binasa. Kita tidak mau demikian. Di dalam firman Tuhan, Yesaya 5 ayat 20 dikatakan, celakalah orang yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Jangan katakan orang benar salah, orang salah benar, orang baik jahat,
orang jahat jadi baik. Di dunia sekarang ini seperti itu. Orang baik dikatakan jahat, orang jahat dikatakan baik. Kita anak Tuhan, jika ya tetap katakan ya, jika tidak tetap katakan tidak. Karena kita tahu lebih daripada itu. Matius 5 ayat 37 jelas mengatakan berasal dari si jahat. Biar kita berani berdiri menyatakan kebenaran tetapi di dalam kasih. Dan kita kalau mengasihi bukan sekedar cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan, bukan, tapi mengasihi di dalam kebenaran. Amin. Kita tidak mau berpura-pura, kita tidak mau memfitnah, kita tidak mau menggosip, kita tidak mau mencemooh. Artinya, akarnya tadi saya katakan, kita tidak mau berbohong. Kita tidak mau berdusta. Apa dalam hati, itu keluar dari mulut, itu yang kita lakukan. Ya, karena sekali lagi, bapa pendusta adalah iblis. Kita tidak mau menjadi anak iblis. Kita orang benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Kita anak-anak Kristus. Haleluya. Saudara, dari hukum ke-10 pun sudah dikatakan jangan berbohong. Keluaran 20 ayat 16 mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lidah ini biarlah selalu bicara jujur. Kalau orang suka berbohong, lama-lama profesional. Betul. Keras hatinya. Betul. Anak-anak yang masih kecil, kalau belum pernah berbohong, gak pandai kan? Langsung ketawa bohongnya. Kenapa? Keringat dingin, gelisah, badan pun ikut goyang-goyang. Dari mana kau? Kalau kami di Sumatera Utara, dari mana kau berjaya? Dari mana kau cok main dia? Mandi dia di sungai, basah rambutnya. Belajar di rumah kawan mak, tapi gak tenang. Kenapa? Belum profesional. Ya. Badan goyang sana kemari, gak ini dia. Gak sejahtera seluruh tubuhnya pun. Ya, betul. Men. Tapi kalau berhasil dia lolos kali itu, dia pikir, oh, cantik nih. Besok lakukan lagi, besok makin tenang. Tapi mungkin matanya yang kejap-kejap banyak. Tapi kalau terus bohong, hati jadi keras. Lama-lama bisa berbohong dengan tenang. Udah jelas uang tadi dipakainya uang sekolah untuk jajan, sudah pekan sama guru, Cok, sudah mak. Mata tetap budar, lebar, tidak kejap-kejap, semua tenang, tidak ada lagi keringat dingin. Kenapa? Hati sudah keras. Ya. Anak Tuhan jangan demikian. Amin. Bohong, lalu hati keras. Jangan, saudara. Ya, amin. Kalau lama-kelamaan kita biasakan seperti itu, hati nurani kita ini keras. Tahu saudara, hati nurani ini tempat di mana Roh Kudus bicara. Bagaimana kita bisa sensitif akan suara Kudus dalam hati nurani kita? Kerap-kali menunjukkan berapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu suara kecil dalam hati kita yang memperingatkan kita kalau kita sedang melakukan hal yang salah. Karena saudara mau mengambil satu keputusan, lalu saudara sudah berpikir untuk ambil keputusan A, nggak damai, itu Roh Kudus. Jangan teruskan, jangan keraskan hati. Ya, mau merokok, udah nggak damai, tinggalkan, buang. Jangan diteruskan dosa. Amin, saudaraku. Tapi kalau suka berbohong, hati keras, lama-lama dosa lain pun dilakukan. Karena Roh Kudus bicara, nggak peduli lagi. Dan kalau orang berbohong, tidak mau bertobat, paling hebatnya, dia percaya kebohongannya. Yakin dia. Misalnya, saya yang menyakiti Ibu Sari ini. Tapi demi menjaga nama baik saya bilang sama semua saudara, bahkan kalau perlu dari mimbar pun, padahal mimbar ini hanya untuk firman ya. Jadi begitulah jahatnya saya. Sampai dari mimbar pun saya pakai untuk menutupi hal tersebut. Saya bilang kepada seluruh dunia, Ibu Sari yang menyakiti saya. Karena selalu saya ulang-ulangi, kemana pun saya pergi. Oh enggak, Ibu Sari yang menyakiti saya. Ibu Sari yang menyakiti saya. Ibu Sari, saya yakin Ibu Sari yang menyakiti saya. Padahal kebenarannya adalah saya yang dulu menyakiti hati Ibu Sari. Kenapa? Tertipu. Hati dikeraskan. Jangan tolak kasih karunia Tuhan untuk melembutkan hati kita menjadi hati yang baru, hati Yesus, hati yang mengampuni, hati yang rendah, hati yang mau bertobat. Ada saudara? Kurang kuat aminnya. Sayangnya ada juga anak Tuhan tetap mengeraskan hati. Ya mudah saja berbohong, sama mudahnya dengan bernafas. Seperti saya bilang tadi, matanya tak berkedip lagi pusat berbohong. Kita tidak mau seperti itu. Ini sudah memakai cap daripada setan. 1 Timotius 4 ayat 2 mengatakannya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta
yang hati nuraninya memakai cap mereka. Cap apa? Cap roh-roh jahat. Sekali lagi, kalau terus-menerus berbohong, itu lama-kelamaan hati menjadi keras, dapat mempercayai kebohongan sendiri. Jangan keraskan hati kita. Amen. Malam hari ini firman Tuhan diberikan, jangan keraskan hati kita. Ibrani 3 ayat 8 berkata, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Biar kita lembut hati selalu, saudara. Dan kita kenal bahwasanya kebohongan itu adalah alat setan. Ya. Ya, setan mau kita menjadi alatnya untuk merusak daripada diri kita dan merusak diri orang lain. Dalam Yesaya 32 ayat 7 dikatakan, kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Kalau kita perhatikan di dunia ini, suatu rencana jahat tidak akan bisa berhasil tanpa kebohongan yang masif. Ya. Sebabnya kita selalu berdoa agar semua media di Indonesia menyuarakan kebenaran. Amin. Karena kapan media menyuarakan kebohongan, itu menjadi alat setan. Ya. Kebohongan harus disebar, lalu banyak orang percaya, lalu tidak ada lagi kebenaran. Sebabnya kebohongan adalah senjata favorit setan. Tidak mau kita ambil bagian di situ. Yes. Amin. Ya, bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita tidak demikian. Dusta atau bohong dan semua teman-temannya tadi, bermulut manislah, mencemoohlah, bergosiplah, fitnahlah, omong kosonglah, omong kotorlah, menghujatlah, mengeluh, bersungut-sungut. Pokoknya semua perkataan racun yang tidak ada firman di dalamnya, tidak mau lagi kita ambil bagian di situ. Amin. Khususnya mengenai bohong ini, saya bacakan atau kita buka kitab sama-sama. Amin, saudaraku. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Saya baca ayat 16, saudara baca ayat 17. Saya baca lagi 18, saudara baca ayat 19. Amsal 6 ayat 16. Saya sudah dapat, katakan amin. Amin. Baik, saya baca lebih dahulu. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong dan dusta. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Jadi kalau orang berdusta, lalu dustanya itu sampai memecah hubungan tubuh Kristus, memecah hubungan pertemanan, memecah hubungan persaudaraan, Tuhan sangat tidak suka itu. Amin. Itu sangat dibenci Tuhan, sangat jahat di mata Tuhan. Kita tidak mau ambil bagian di situ. Yes. Jangan kita pernah ambil bagian di situ. Kalau pernah, ya rendah hati kita katakan pada Tuhan, aku dulu tidak mengerti, sekarang aku diajar firman, aku mengerti itu tidak benar. Itu daging Tuhan. Ya, aku matikan dagingku, tolong Roh Kudus. Aku mau bertobat, pulihkan aku Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Amin. Karena pembohong kalau tetap tidak mau bertobat, kelak dikumpulkan di satu tempat namanya neraka. Wahyu 21 ayat 8 berkata, orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kalau saudara-saudara yang baru dan selamanya keselamatan saudara dijamin oleh Tuhan, tidak lagi saudara masuk api neraka. Tapi dari ayat ini kita tetap mengerti bahwa Tuhan tidak suka pendusta. Jangan kita ambil bagian di dalamnya. Kita mau jujur. Amin. Ada juga orang bukan sengaja dia berdusta, tapi demi menyelamatkan dirinya, supaya nama baiknya tidak rusak, pikirnya, supaya jangan ketahuan dia bersalah, pikirnya, maka dia berdusta untuk menutupi kesalahannya. Kita tidak mau seperti itu. Biar kita mengerti, kita semua manusia. Sehebat apapun kita, semua kita punya salah. Dan tidak ada satu hari bisa kita lalui tanpa salah. Kalau kita bersalah, kita rendah hati, kita akui, kita bertobat. Saya ulangi, kalau kita bersalah, kita rendah hati, kita bukan berbohong menutupinya, kita akui, kita tinggal
betul. Saya bacakan pada saudara Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi saudara sembunyikan dengan berbohong pun tidak akan beruntung, akan ketahuan. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, mari ucapkan mengakuinya, meninggalkannya. Lihat apa yang jadi, akan disayangi. Amin. Saya yakin akan disayangi Tuhan terlebih dahulu, dan kalau Tuhan sudah sayang, semua yang lain menyusul. Hari ini saudaraku jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada Tuhan. Pakai mulut kita sebagai orang benar untuk mengucapkan firman, mengucapkan Injil, mengucapkan kehidupan, mengucapkan berkat, mengucapkan semua yang baik, dan bukan menjadi racun yang mematikan. Dan kalau kita sudah bersalah, saudaraku, segera kita akui. Amin. Tahukah saudara, kalau kita bersalah kita akui, itu membuat kita lega. Amin. Karena sebenarnya Tuhan itu maha tahu. Gak saudara bilang pun, udah tahu dia. Amin. Tapi kalau gak saudara akui, saudara yang susah berdoa. Ya. Misalnya, saudara anak-anak muda, saudara nonton pornografi diam-diam dari handphone saudara. Tapi gak mau saudara akui sama Tuhan. Nanti semua orang menyembah, saudara gak bisa menyembah. Kecuali saudara pembohong profesional tadi, pura-pura angkat tangan. Tapi hati saudara pasti gak tahan. Tahukah saudara, kalau saudara akui, Tuhan mengampuni. Amin. Amin. Ada sebuah kisah mengenai dua bersaudara yang kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Mereka hidup di negara Amerika. Anak-anak dari kota besar, kalau musim panas, mereka libur lama sekali. Dan pada suatu waktu musim panas, diajak oleh kakek neneknya ke ranch peternakan di luar kota. Di mana kakek neneknya ini orang yang diberkati, punya peternakan yang luas dengan segala macam binatang di peternakan itu. Lalu di sana dia carilah selama liburan, boleh senang-senang tiap sore. Ya, bisa hari ini memancing, naik kuda, jalan-jalan di sekitar tempat di desa tersebut. Paling sering memancing tiap sore, dan anak-anak suka itu. Asal pagi harinya, sebelum waktu sore tiba, mereka mengerjakan chores mereka, tugas mereka. Si kakak punya tugas, si abang punya tugas. Suatu hari, pada waktu sore-sore setelah keduanya siap menyelesaikan tugas, sebelum diajak jalan-jalan oleh kakeknya, si abang punya ketapel yang dibawanya dari kotanya. Dia suka latihan ketapel, makin lama makin ahli, supaya bisa membidik dengan baik. Ditaruhnya dalam botol-botol, lalu mulai dibidiknya, dilepaskannya. Suatu kali, lagi dia sedang latihan membidik ketapel sendirian, lewatlah bebek neneknya. Ini bebek kesayangan, masuk rumah pun boleh, sesuka hatinya. Ini bebek spesial. Si adik gak ada maksud untuk menyakiti bebek, tapi salah bidik, kecelakaan, tuh kena si bebek, mati. Adik segera lari, berusaha menghidupkan dia kembali. Tidak bisa lah, kalau memang sudah langsung mati. Tahukah saudara, dilihatnya ke sana kemari, mulai jalan pikirannya. Kalau nanti akui aku sudah membunuh bebek kesayangan nenek, bahaya aku. Apa nanti hukumannya? Bisa-bisa dibayangkan dengan kemungkinan paling buruk, dipulangkan aku ke kota. Aku tidak berani. Tapi dipikir yang gak ada yang lihat. Diambilnya lah bangkai bebek tadi, dicarinya tempat, digalinya tanah, dikuburkannya bebek. Yang dia tidak tahu, rupanya si kakak dari balik pohon besar melihat semua kejadian ini. Malam-malam waktu pulang ke rumah, mereka biasa tiap malam duduk di ruang tamu sebelum beristirahat. Neneknya sambil menyulam atau mengerjakan apa, ya kakeknya sambil membaca buku atau koran pada hari itu. Dan mereka duduk di situ. Neneknya tiba-tiba berceletuk, di mana bebekku? Ada perhatian dia. Biasa malam-malam begini kita dengar suaranya. Ini nggak ada. Itu saat yang tepat untuk mengaku. Tapi si adik tidak mau. Keringat dingin dia. Tiba-tiba neneknya berkata, adik, tahu di mana bebek nenek? Nggak tahu. Lalu berakhirlah hari itu. Dipikir si adik, oh sudah berlalu hari yang baru. Tapi pagi-pagi terjadi kejadian aneh. Siap makan, biasanya semua piring-piring kotor itu tugas si kakak untuk menyuci. Tapi pada waktu tiba tugas
dengan lembut, bebek. Kata kunci passwordnya, bebek. Kaget adiknya, kakak tahu. Maka si adik mulai mengerjakan tugas kakak. Dipikirnya sekali itu saja, besoknya terulang lagi. Bahkan suatu sore, pas mereka biasanya pergi diajak untuk memancing, kakak membuat komentar, "Kek, kata adik hari ini, dia gak usah ikut mancing. Dia mau bersihkan rumah. Karena rumah ini perlu dilap semua jendelanya. Jadi kata adik, hari ini dia gak mau mancing." Gitu dia, Dek, kata kakeknya. Adiknya mau bilang enggak. Tetapi dari balik punggung kakaknya buat ini, bebek. Karena takut dia bukan si bebek tadi, maka dia pun tinggal membersihkan rumah. Begitu tiap hari sampai akhirnya suatu hari gak tahan lagi dia. Karena si kakak bilang, "Adik mulai hari ini, Nek, Kek, sampai nanti akhir liburan kami 2 minggu lagi, katanya kakak gak perlu kerjain apapun. Semua tugas kakak, adik yang kerjain." Inilah kakaknya yang main-main. Si adik tadi sudah menangis menjerit di kamar. Tiba-tiba dia gak tahu ada neneknya di kamar. Lari dia ke pelukan neneknya, lalu diakuinya dosanya. "Nenek, aku sudah berdosa, aku bunuh bebek nenek." Diceritakannya semua. "Kupikir gak ada yang lihat, ternyata kakak lihat. Dan sejak itu diperasnya aku. Asal aku gak mau kerja, disuruhnya kerja, katanya bebek." Dihapus neneknya air mata yang didudukkannya. Lalu begini kata neneknya, "Tahu kau, Dek, berapa minggu yang lalu waktu itu semua terjadi, nenek sedang mencuci piring di dapur. Di jendela besar itu, nenek lihat semuanya. Nenek lihat ketapelmu membunuh bebek. Nenek lihat kakakmu yang sembunyi di balik pohon. Dan melihat engkau melakukannya. Maka malam itu nenek langsung tanya, memberi kesempatan kepadamu mengakuinya. Jadi nenek selama ini udah tahu?" "Sudah." "Kenapa nenek biarkan dia membuat aku menyiksaku seperti itu?" "Nenek mau lihat sampai berapa lama kau tahan." Begitulah setan itu mendakwa kita. Kalau kita nggak akui dosa kita pada Tuhan, kita simpan satu dosa, nggak kita akui, kita yang menderita. Tuhan sudah lama tahu. Bahkan yang kita tidak tahu pada diri kita, Dia lebih tahu. Tapi kapan kita datang pada Tuhan seperti anak kecil yang bilang, "Nenek, aku sudah berdosa," kita dibebaskan. Lalu kalau nanti malam kakaknya pulang bilang bebek lagi, nggak berkuasa lagi. Kalau setan nanti suatu hari bilang bebek, nggak berkuasa lagi. Karena Yesus sudah menunjukkan saudara, saudara sudah menjadi orang benar. Saudara sudah diampuni. Kenapa? Tidak ada hidup dalam gelap. Tidak ada hidup dalam pura-pura. Tidak ada hidup dalam kebohongan. Yang ada hidup dalam kejujuran. Dalam terang. Sebagai orang benar. Amin. Sebabnya pakai mulut kita ini untuk betul-betul jujur, saudara. Sekali lagi, berapa banyak mau jadi orang benar? Tapi kuat, berapa banyak mau jadi orang jujur? Berapa banyak mulutnya mau mengucapkan firman? Tahu nggak saudara, sekali lagi, kalau yang saudara ucapkan firman, itu yang jadi. Kalau saudara bilang saya diberkati, itu yang jadi. Kalau saudara bilang saya disembuhkan, itu yang jadi. Sebaliknya kalau saudara mengeluh, kalau saudara bersungut-sungut, itu juga yang jadi. Kalau saudara bilang gereja ini banyak kekurangannya, seharusnya begini, seharusnya begitu, makin kuat ya. Tapi kapan saudara ucapkan kehidupan, itulah iman. Belum ada kita ucapkan. Kalau sudah ada kita ucapkan, itu bukan iman. Karena belum ada, karena belum beres kita ucapkan, maka jadi. Dan itulah teladan Tuhan. Mari kita buka dalam Penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bukalah kitab saudara, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca sama-sama. Dapat Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah layang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin.
yang benar. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan kehidupan. Ucapkan berita Injil. Ucapkan iman saudara. Roh Allah bekerja. Menjadikan itu. Percayakah saudara? Percayakah saudara hal itu? Saya bacakan beberapa ayat dari Amsal 10. Inilah seharusnya lidah kita, bibir kita, mulut kita sebagai orang benar. Yang pertama Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar katakan amin. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Inilah lidah saudara. Saudara hanya mengucapkan perkataan-perkataan yang mahal, perak. Amin saudaraku. Tapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Maka ucapannya pun tak beres. Ucapan kosong, ucapan gosip, ucapan rendahan, ucapan kotor, ucapan kasar. Saudara enggak seperti itu. Pikiran saudara, pikiran yang bernilai. Maka lidah saudara juga seperti perak pilihan. Kenapa? Saudara orang benar. Katakan saya orang benar. Ayat 21, inilah bibir saudara. Mari baca sama-sama. 10 ayat 21. Bibir orang benar, 1, 2, 3 ya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi bibir saudara menggembalakan banyak orang. Di keluarga saudara, orang datang pada saudara. Kalau mungkin saudara yang paling muda sekalipun di tengah-tengah sanak keluarga, tapi bibir saudara menggembalakan. Di tempat saudara bekerja, bibir saudara menggembalakan. Apalagi kalau saudara PKS dalam lingkungan gereja, bibir saudara menggembalakan. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Dengan apa? Dengan firman. Hanya hati. Tadi dikatakan Ibu Munti dalam Mazmur 1, yang kesukaannya adalah firman. Kalau hatinya firman, ucapannya firman, bisa menggembalakan banyak orang. Lalu GKI Manado bertambah-tambah banyak jumlahnya. Berganda-ganda orangnya. Kenapa? Karena orang mau jumpa kita. Karena tiap kali jumpa kita, lidah kita, bibir kita menggembalakan dia. Kalau saudara gembala yang baik itu tenang domba-dombanya. Itu kan teladan Yesus. Ingat Mazmur 23. Dibawanya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Begitu bibir saudara menggembalakan jiwa-jiwa. Tenang jiwanya. Amin saudaraku. Dapat makan rohani dia. Sebabnya sekali lagi pasti GKI Manado bertambah-tambah jumlah. Ayat 31 Amsal 10. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerak. Sekarang kita baca sama-sama ayat 11. Amsal 10 ayat 11. 1, 2, 3 ya. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Kita bukan orang fasik. Kita orang benar.